Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester saya, yaitu menjelaskan salah satu jurnal internasional di antara 3 materi, yaitu tentang konsep dalam aplikasi WiFi, terus teknologi WiFi, dan pengaplikasian teknologi WiFi. Jadi di sini saya akan mengambil salah satunya aja, yaitu tentang teknologi WiFi. Yang pertama, tentang jaringan. Jaringan komputer adalah terhubungnya 2 komputer atau lebih dengan kabel penghubung, pada beberapa kasus tanpa kabel atau wireless sebagai penghubung, sehingga antar komputer dapat saling tukar informasi. Tujuan penggunaan jaringan komputer adalah untuk berbagi sumber daya seperti berbagi printer, CPU, memori, hard disk, dan lain-lain. Untuk komunikasi seperti email, instant message, chatting, dan lain-lain. Untuk mengakses informasi seperti web browsing, file server, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuannya, maka setiap bagian dalam suatu jaringan akan meminta dan memberikan layanan. Jadi dalam jaringan terlibat 2 pihak, yaitu pihak yang meminta layanan disebut klien, dan pihak yang memberikan layanan disebut dengan pelayan atau server. Arsitektur jaringan ini disebut dengan sistem client server dan digunakan oleh seluruh jaringan. Yang kedua, klasifikasi jaringan. Jaringan diklasifikasikan berdasarkan jarak dan lokasi, yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network, WAN, Internet, dan jaringan tanpa kabel atau wireless. Masing-masing klasifikasi jaringan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Local Area Network yaitu merupakan jaringan yang saling terhubung ke satu komputer dalam kawasan, satu gedung atau kawasan, dan jaraknya yang lebih dari 1 km, tidak lebih dari 1 km. Kalau Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang saling terkoneksi dalam satu kawasan kota dan jaraknya bisa lebih dari 1 km. Wide Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan banyak Local Area Network dan Metropolitan Area Network ke dalam suatu jaringan, sehingga jaringan lain dapat berjarak ribuan kilometer atau terpisah. Letak geografi merupakan metode komunikasi. Lanjut yang ketiga, topologi jaringan. Topologi jaringan ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu topologi bus adalah topologi jaringan yang merupakan sebuah kabel utama sebagai tulang panggung. Keuntungan topologi ini yaitu bisa menghemat kabel, layout kabel sederhana, serta mudah dikembangkan. Untuk kerugiannya sendiri, deteksi dan isolasinya sangat kecil, padatnya lalu lintas, atau bila salah satu klien rusak maka jaringan ini tidak berfungsi. Lanjut untuk kedua, topologi jaringan ring, yaitu berupa lingkaran tertutup yang berisi node. Semua komputer terhubung membentuk lingkaran. Setiap simpul memiliki tingkat yang sama. Jaringan ini disebut dengan loop. Data dikirim ke setiap simpul dan simpul memeriksa alamat informasi yang diterima, apakah untuknya atau bukan. Lanjut, topologi star, yaitu jaringan yang menggunakan kontraktor atau switch
Untuk mengatur paket data, topologi ini memiliki kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data ke semua simpul atau klien. Simpul pusat disebut juga dengan stasiun primer atau server. Lanjut, topologi tree adalah kombinasi atau gabungan topologi bus dan topologi star. Lanjut, topologi mesh adalah topologi jaringan yang semua komputernya saling terkoneksi satu sama lain. Yang terakhir ada topologi wireless. Terdapat dua jenis jaringan wireless, yaitu peer-to-peer atau client server. Pada topologi wireless peer-to-peer, peer-to-peer, jaringan terhubung pada setiap komputer dalam jaringan dengan lebih mudah dan langsung. Sedangkan pada topologi wireless client server harus ada access point untuk memungkinkan komputer menerima atau mengirim data. Lanjut, yang wireless atau Wi-Fi. Wireless bisa juga disebut dengan nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Istilah-istilah yang digunakan dalam jaringan wireless antara lain wireless local area network. Biasanya jaringan itu tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang radio. Media komunikasinya antara perangkat. Frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz atau 5 GHz. Standarisasi wireless local area network tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis. Lanjut, wireless fidelity atau Wi-Fi adalah produk perangkat yang mengikuti spesifikasi. User lebih mengenal wireless card atau adapter dibandingkan card adapter. Wi-Fi adalah merek dagang yang lebih populer dibandingkan E4E. Awalnya Wi-Fi ditunjukkan untuk menggunakan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal area network atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Lanjut, hotspot adalah bentuk memanfaatkan teknologi wireless local area network pada lokasi publik. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1993 oleh Brad Sedgwick pada konferensi Network dan Interop di San Francisco. Next, access point merupakan titik akses nirkabel atau wireless access point yang memungkinkan piranti nirkabel terhubung ke jaringan dengan piranti nirkabel terhubung ke jaringan Wi-Fi, Bluetooth atau standar lain. Lanjut, captive portal adalah halaman web untuk menginput username dan password pengguna hotspot saat klien browsing ke internet dan akan diarahkan ke redirect atau captive portal terlebih dahulu untuk mengisi username dan password. Bila cocok dengan database pada radio server tersebut, sistem akan membuka koneksi pada klien sehingga terhubungnya dengan jaringan internet. Next, untuk channel merupakan jalur-jalur pemisah pada jaringan peralatan 802.11 bekerja pada frekuensi 5,15 sampai 5,875 GHz dan peralatannya tersebut bekerja pada frekuensi 2,4 sampai 2,497 GHz. Semakin lebar
pita frekuensinya, maka semakin banyak channel yang tersedia. Next, Service Set Identifier atau SSID merupakan identifikasi atau nama jaringan wireless. Setiap wireless harus menggunakan SSID tersebut. Peralatan wireless dianggap satu jaringan jika tergabung pada SSID yang sama. Agar dapat berkomunikasi, setiap wireless tersebut harus tergabung pada SSID dan channel yang sama. Next, tentang router. Router adalah perangkat yang melewatkan paket IP atau suatu jaringan ke jaringan yang lain menggunakan metode address atau protokol tertentu. Router-router yang terhubung dalam jaringan tersebut tergabung dalam suatu algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP. Proses routingnya dilakukan secara hop by hop. IP tidak mengetahui seluruh jalur menuju tujuan setiap paket. IP hanya routing menyediakan IP address dari router berikutnya yang lebih dekat ke host tujuan. Fungsi router ini sebagai berikut, yaitu membaca alamat, logika atau IP address source dan destination untuk menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. Menyimpan routing table untuk menentukan rute terbaik antara LAN ke WAN. Next, perangkat layer ketiga dalam open system connection atau OSI layer dapat berupa box atau sebuah OS yang menjalankan sebuah daemon routing. Next, MikroTik router OS. MikroTik adalah sistem operasi independen berbasis Linux. Khususnya untuk komputer yang berfungsi sebagai router, MikroTik sangat baik untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan berskala kecil sehingga yang menjadi kompleks. MikroTik digunakan sejak tahun 1995 yang awalnya ditujukan untuk perusahaan jasa layanan internet service provider. Saat ini MikroTik memberi layanan kepada banyak ISP untuk layanan akses internet di seluruh dunia. MikroTik pada hardware berbasis PC dikenal dengan kestabilannya, kualitas kontrol, fleksibilitas untuk berbagai jenis paket data dan penanganan proses rute atau routing. MikroTik yang dijadikan router berbasis komputer banyak bermanfaat untuk ISP yang ingin menjalankan beberapa aplikasi. Selain routing, MikroTik dapat digunakan sebagai manajemen kapasitas akses seperti bandwidth, firewall, wireless access point, backhauling, sistem hotspot, virtual private network server, dan lainnya. MikroTik bukan perangkat lunak yang gratis. Jika ingin dimanfaatkan secara penuh, dibutuhkan lisensi dari MikroTik untuk menggunakan dengan membayar. MikroTik dikenal dengan istilah level pada lisensinya, mulai level 0, kemudian 1, 3, hingga 6. Setiap level memiliki kemampuan yang berbeda sesuai harganya. Penjelasannya setiap level MikroTik sebagai berikut. Level 0 gratis. Level ini tidak membutuhkan lisensi untuk menggunakan dan penggunaan fitur hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan. Yang kedua, level 1 atau demo. Pada level ini
User dapat menggunakan sebagai rating standar dengan satu pengaturan dan tidak memiliki limitasi waktu untuk menggunakannya. Yang ketiga, level 3. Level ini mencakup level 1 ditambah N. Kemudian untuk manajemen hardware-nya berbasis kartu jaringan atau Ethernet dan pengelola perangkat wireless tipe client. Yang keempat, level 4. Level ini mencakup level 1 dan 3 ditambah kemampuan untuk mengelola perangkat wireless tersebut menjadilah tipe access point. Yang kelima, level 5. Level ini mencakup level 1, 3, dan 4 ditambah kemampuan mengelola jumlah pengguna hotspot yang lebih banyak. Yang level 6 ini mencakup semua level dan tidak memiliki limitasi atau batasan apapun. Jadi, kesimpulan dari video saya tersebut yaitu pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router USB 5.20 dengan memanfaatkan personal komputer atau PC sebagai router untuk mengelola dan mengkonfigurasikan manajemen bandwidth web filtering. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.